Rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati sesepuh majelis, ketua dan pengurus serta yang lainnya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita arahkan, kita hadirkan di dalam hati kita pada Zat yang Maha Kuasa, Pengasih, Maha Penyayang, Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini menyaksikan apa yang sedang kita lakukan di dalam rumah yang sederhana ini, di dalam majelis yang insya Allah mendapatkan tempat yang baik, yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salam dan salawat marilah dari hati kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, cahaya kita yang selalu kita rindukan, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, karena nikmat Allah, kehendak dan kehendak Allah, izin Allah, pada malam hari ini saya bisa kembali hadir di tengah-tengah sahabat-sahabat semuanya. Setelah beberapa pekan saya tidak bisa hadir, dan ketiga pekan ya. Demikianlah Allah yang berkuasa menggerakkan dan menentukan segala sesuatunya. Jadi selama 3 pekan itu adalah sebuah proses safar saya, perjalanan saya dalam spiritual, dalam rohani, dalam mencoba untuk belajar lebih untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun juga bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya dihantarkan dengan berbagai macam sebab-sebab yang kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatunya manakala kita pegang dengan keyakinan, dengan kita pegang dengan istiqomahan, insya Allah itu semuanya memiliki maksud dan tujuan yang baik. Bagaimana yang Allah ungkapkan, innal ladzina qalu rabbuna yasma istaqamu tatanazzalu alaihi malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jika kita berpegang teguh dengan sebuah persepsi, pemikiran hingga keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan kita, dan kita berusaha berjuang untuk tetap bertahan dalam persepsi, pemikiran dan keyakinan itu, maka Allah akan menggerakkan dan menggiring kita kepada situasi dan keadaan walaupun di dalamnya penuh dengan berbagai macam rintangan, prahara, berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi insya Allah ujungnya akan mengarah kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang akan semakin lebih kita mengerti dan mengenal tentang keyakinan dan pemikiran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebab tidak ada lagi tujuan misi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita hidup di atas permukaan bumi yang sesaat ini, melainkan agar kita bisa mengenal dan beribadah kepada Allah Subhanahu. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia
melainkan agar dia bisa mengenal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberikanlah berbagai macam sarana kehidupan kita. Tujuannya agar kita semakin lebih jelas, lebih paham, lebih tersentuh, terkonektif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semakin lebih terhubung, terkonektif, tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam hati kita akan hiduplah getaran yang semakin dalam, rasa cinta, rasa takut, rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dalam istilah bahasa Arab takwa. Jadi takwa itu adalah merupakan getaran yang hidup di dalam hati kita. Chip yang ada di dalam diri kita yang terletak di hati kita, yang jikalau kita itu sambungkan dan bisa hidup, maka lahirlah yang namanya takwa. Dan takwa inilah yang akan menjadi ukuran, yang akan menjadi timbangan penilaian derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menentukan tinggi rendahnya, mulia hinanya, agungnya, terhormatnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam jagat raya semesta ini yang tak terbatas, ternyata diukur dari getaran chip yang terkecil di dalam hati kita. Dan jikalau itu hidup dan tersambung, maka lahirlah yang namanya diistilahkan dalam bahasa Arab takwa. Seseorang diangkat menjadi rasul, seseorang diangkat menjadi nabi, seseorang diangkat menjadi wali, dan seseorang diangkat menjadi seorang yang mukmin dan muslim dengan sebab getaran hati yang di dalamnya dikenal dengan istilah takwa. Tidak peduli dia seorang raja, bangsawan, cendekiawan, seorang kiai, ulama, habaib, apapun, tidak akan mendapatkan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau getaran chip yang ada di dalam hatinya itu tidak hidup. Ini yang menentukan nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena dia keturunan Nabi, bukan karena keturunan Rasul, bukan keturunan wali. Bahkan Nabi dan Rasul pun jika tidak bisa memberikan takwanya, maka oleh Allah akan dipecat. Diingatkan oleh Allah dalam surah Tahrim. Diingatkan oleh dalam surah Abasa. Kalau dia tidak bertakwa maka akan dicabut pangkat derajatnya sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, sebagai seorang wali, apalagi cuma keturunannya. Nabi dan Rasul sekalipun jikalau takwanya tidak dijaga maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat pun juga jikalau tidak bertakwa akan dijatuhkan oleh Allah ke tempat yang rendah di permukaan bumi ini, bahkan lebih rendah lagi. Wahai sahabat-sahabat majelis,
yang paling bertakwa itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa mengejar menuju kepada yang namanya takwa, getaran hati yang dalam, itu butuh proses pembelajaran, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa langsung, harus melalui proses pengenalan kepada diri. Ini fatwa para ulama yang belajar tentang masalah spesifik, kajian yang berkaitan dengan ketakwaan, berkaitan dengan rohani, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wala statement seperti itu. Barang siapa yang mengenal kepada dirinya, maka pasti akan mengenal kepada Tuhan. Itu rahasia yang disampaikan oleh seorang ulama ahli tasawuf yang mengkaji tentang rahasia-rahasia pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan ketuhanan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal diri itu menjadi patokan untuk bisa mengenal kepada Allah. Mengenal kepada Allah berarti akan meningkatkan daripada getaran hatinya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bisa mengenal kepada dirinya, maka dia harus memutuskan hubungannya kepada manusia lain. Ini wahai sahabat-sahabat, untuk bisa mengenal diri yang nantinya akan mengenal kepada Allah, maka dia harus melakukan sebuah proses pemutusan, sebuah interaksi dan koneksi aktivitas kepada yang lain, manusia yang lain. Dan itulah yang ditempuh oleh para rasul-rasul terdahulu, para orang-orang yang mencari tentang rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemutusan hubungan itu dikenal dengan istilah ujrah. Karena ujrah itu berat, maka Rasul mengganti syariatnya dengan tawakkul, iktikaf di dalam masjid yang disunahkan nanti pada saat bulan Ramadan. Tetapi bukan berarti nilai hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya hanya ada di bulan Ramadan, tapi juga ada di bulan-bulan yang lain, dan itu tergantung gerakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 minggu saya digerakkan dalam proses yang seperti itu, sehingga tidak ada satupun yang saya hubungi kecuali diri saya sendiri. Dan saya tidak mau berkomunikasi dengan siapapun, baik anak dan istri, sahabat, siapapun. Sehingga mereka merasakan saya hilang, atau saya telah kembali ke alam lain. Semuanya bingung, dan saya juga bingung. Disitulah kita akan baru tahu terbukanya rahasia yang ada di dalam diri kita yang selama ini kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita selalu banyak berkonektif, berinteraksi dengan sesuatu selain diri kita, dengan teman kita, dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dengan dunia kita. Kapan kita itu bisa mengenal kepada Allah? Kalau hanya mengandalkan syariat saja, itu baru penghantar, wahai sahabat-sahabat semuanya. Penghantar untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus banget, tapi belum cukup. Dan Nabi menjalani selama 6 tahun 6 bulan. Dan bukan Nabi saja, bahkan orang-orang terdahulu, Siddhartha Gautama, bayangkan juga, seorang Buddha itu pun harus menjalani proses yang sama untuk bisa dia mendapatkan rahasia-rahasia yang berhubungan dengan Tuhan. Allah wa'alam bishawab tentang kesimpulan penemuannya tentang Tuhan, hanya Allah yang tahu. Akan tetapi dia juga sama meninggalkan istananya yang megah, yang agung, yang penuh dengan kenikmatan. Rasul pun seperti dia tinggalkan rumahnya yang megah dan gagah, karena dia adalah suami seorang istri yang hartawan. Interaksi dengan yang lain banyak
kita nyepi, berkholwat. Oh. Mudah-mudahan dengan kita berkholwat semakin lebih jernih kesadaran kita, paham kita, tahu kita tentang diri kita. Yang situ kita juga tahu sejauh mana ukuran iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tahu itu, maka kita akan sangat hati-hati menilai, mengukur, menimbang nilai iman dan takwanya orang lain, dan itu sangatlah riskan, sangatlah tidak etis. Jadi seorang yang ingin betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, mengurusi tentang iman dan takwanya orang lain. Dan ini merupakan sebuah nasihat Allah kepada saya, karena saya mungkin terlalu banyak menasihati sahabat-sahabat semuanya, sehingga saya lupa mengintrospeksi diri saya. Maka berilah sebuah proses pergejolakan di dalam diri yang menghantarkan saya pada sebuah perjalanan yang dengan perjalanan itu ada tambahannya lagi yang menghubungkan saya dengan tapak tilas sejarah di tanah Jawa, khususnya wilayah Jawa Barat. Hingga tersambunglah dengan 3 situs kerajaan Galuh, situs kerajaan Pajajaran, sampailah yang terakhir situs daripada Tarumanegara, yang semuanya itu merupakan bagian daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya memiliki nilai-nilai pelajaran yang tidak lepas dari Islam, karena tidak ada semua pelajaran yang ada di muka bumi ini yang tidak ada di dalam Islam. Jadi Islam sudah masuk dari abad ke-6, walaupun secara personal, secara pribadi, belum secara jamaah, belum secara menyeluruh di dalam masyarakat yang ada di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa ini. Nah, itulah sebuah proses perjalanan. Maka oleh karena itu, ayo terus belajar. Jangan hanya belajar teori, tahu dalil, tahu bacaan, banyak hafalan, banyak baca, tapi kurang dalam terapan, dalam praktek, dalam penerapan, ya akan menjadi sesuatu yang kosong, bagaikan keledai yang membawa kitab. Bahkan lebih serang lagi, kabur maktan indallah antakun walatahun alim, suatu kebencian yang sangat besar di hadapan Allah. Orang yang hanya banyak teori, banyak bicara, tapi perbuatannya tidak sesuai. Makanya telah berlindung faridatul kaum muslimin wal muslimat, wajib fardu pada seluruh orang yang menjadi umatnya Rasulullah SAW, baik laki-laki ataupun perempuan. Ayo belajar baik secara teori ataupun secara praktek, baik ilmu yang bersifat duniawi ataupun ilmu yang bersifat ukhrawi, baik ilmu yang bersifat ilmiah ataupun yang bersifat dunia, semuanya ada di dalam Islam. Khudhulu di sini kafah. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.